Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita bisa bertemu kembali. Alhamdulillah, kita sudah hampir 2 bulan ya belajar online ya, belajar jarak jauh. Semoga apa yang telah kita pelajari selama ini bisa dipahami, bisa dimengerti, kemudian juga bisa diingat terus ya, diingat. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi yang sudah kita pelajari. 2 pertemuan di pekan ini kalian saya berikan soal untuk mengevaluasi atau menilai apakah kalian sudah belajar dengan baik, sudah memahami dengan baik apa yang telah saya berikan ya. Tapi belum saya koreksi hasil pekerjaan kalian. Nanti akan saya koreksi, kemungkinan pekan depan akan saya sampaikan bagaimana perkembangan belajar kalian selama 2 bulan ini ya, selama 2 bulan ini. Oke, ini review materi. Kita akan mereview materi apa saja yang sudah kalian pelajari di semester pertama ini ya, di tengah semester pertama ini. Pertama kita sudah belajar tentang persamaan ya, persamaan dan fungsi kuadrat ya, persamaan dan fungsi kuadrat. Oke. Persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, pada persamaan dan fungsi kuadrat sudah banyak kita bahas soal-soalnya. Nah, intinya di sana ada kata kuadrat di sini ya, kuadrat. Ada kata persamaan dan ada kata fungsi ya. Oke, secara garis besar bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah kalau persamaan kuadrat berarti dia modelnya akan seperti ini ya, AX. Saya berikan warna berbeda saja ya. Ini namanya bentuk umumnya ya, AX kuadrat ditambah BX tambah C ini sama dengan 0 ya. Persamaan kuadrat ya. Nah, ini bentuk umumnya. Kenapa persamaan kuadrat? Ini ada kuadratnya, oke. Nah, kemudian fungsi kuadrat itu adalah fungsi, berarti kalau dia dalam fungsi berarti bentuknya begini, fx ya. Fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c ini sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c ya. Jadi kalau dia fungsi bentuknya seperti yang hijau itu ya. Nah, yang sudah kita pahami adalah kalau persamaan kuadrat oke, yang biasa kita cari dalam persamaan kuadrat itu adalah akar-akarnya. Jadi kita harus bisa memfaktorkan ya. Poin penting dari persamaan kuadrat itu adalah kita harus bisa memfaktorkan ya kan. Itu poin penting pertama untuk bisa mengerjakan soal tentang persamaan kuadrat. Oke. Ini saya simpulkan sini. Pertama, oke. Itu adalah pemfaktoran ya, pemfaktoran. Oke. Nah, kemudian pemfaktoran ya. Kemudian yang kedua untuk fungsi kuadrat kita harus bisa menganalisa grafik ya, menganalisa grafik ya kan, menganalisa grafik ya, grafik. Oke, jadi kita harus bisa menggambarkan grafik dari fungsi kuadrat yang ini ya, yang ini fungsi kuadrat. Oke, nah secara singkat ya, misalkan secara singkat seperti ini. Jadi apa saja yang perlu kita ketahui dari menganalisa grafiknya? Saya tuliskan. Contoh kita harus tahu yang pertama adalah titik potong, ya kan? Titik potong terhadap
terhadap sumbu X misalkan. Titik potong terhadap sumbu X. Titik potong terhadap sumbu X berarti yang ininya, nah ini ya, kalau titik potong terhadap sumbu X berarti nanti Y-nya sama dengan 0 ya. Maksudnya Y itu apa? Jadi maksudnya Y itu adalah ini tadi fx itu adalah Y ya, fx itu Y, maka titik potongnya ini harus Y-nya sama dengan 0 ya. Y-nya sama dengan 0. Maka berakibat apa? Berakibat kita harus bisa memfaktorkan ya kan. Jadi ax kuadrat tambah bx tambah c ini sama dengan 0. Kembali ke persamaan kuadrat. Oke ya, harus bisa memfaktorkan. Kalau tidak bisa memfaktorkan, pakai rumus ABC ya, rumus ABC. Rumus ABC itu yang seperti apa? Ada rumusnya ya, ada rumus ABC. Ini di kelas berapa ya? Kelas 8 kayaknya ya, sudah kalian pelajari. Jadi ada X 1,2, maksudnya adalah X1 dan X2 min B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4 kali A kali C dibagi dengan 2 kali A ya, 2A. Oke, ini untuk mencari faktornya ya, faktornya. Tapi kalau misalkan pemfaktoran yang standar, kalian bisa dengan cepat ya, yang biasa saja, tidak harus pakai rumus yang begini. Kalau tidak bisa difaktorkan, baru coba kalian pakai rumus yang seperti ini ya. Nah, oleh karena ini tadi ya, oleh karena pemfaktoran, jadi tadi adalah titik potong terhadap sumbu X ya, ini ya, titik potong terhadap sumbu X. Nah, apalagi yang perlu kita ketahui selain titik potong terhadap sumbu X? Berarti ada titik potong terhadap sumbu Y ya, ada titik potong terhadap sumbu Y. Oke. Saya fitkan ya. Jadi kira-kira begitu kesimpulannya, bukan kesimpulannya ya, resumenya ya, resumenya. Oke. Nah, sekarang kita lihat titik potong terhadap sumbu Y ya, titik potong terhadap sumbu Y. Oke. Titik potong terhadap sumbu Y. Apa akibat dari titik potong terhadap sumbu Y? Oke. Sekarang titik potong terhadap sumbu Y. Saya singkat tipot saja ya, tipot. Tipot SBY ya, bukan Susilo Bambang Yudhoyono ya, tapi sumbu Y. Oke, titik potong terhadap sumbu Y, titik potong terhadap sumbu Y itu berarti apa? Berarti X-nya, nah ini berarti X-nya, ini berakibat X-nya itu sama dengan 0 ya. Maka F0 ini akan sama dengan A kali 0 kuadrat ya kan, ditambah B kali 0 ditambah C. Maka ini akan sama dengan, ini adalah 0 ditambah 0 ditambah C, yaitu sama dengan C. Jadi artinya dia kalau X-nya 0, maka ini Y-nya akan sama dengan C ya, Y-nya akan sama dengan C. Oke. Itu ya. Jadi kalau X-nya 0, Y-nya sama dengan C. Nah, sekarang kita akan melihat grafiknya itu seperti apa, grafik dari persamaan kuadrat ya. Grafik dari fungsi kuadrat. Oke, kita perhatikan. Jadi kalau yang namanya fungsi kuadrat dan persamaan kuadrat, gambarnya itu bisa begini ya kan. Ini sumbu X ya. Ini sumbu X. Oh, kalau warna kuning kayaknya kurang jelas ya. Kita ganti aja warna. Kita pakai warna ini ya, biru. Kalau kita punya ini sumbu X dan sumbu Y, sumbu X, sumbu Y. Nah, fungsi gambar dari persamaan kuadrat atau yang disebut fungsi kuadrat itu bisa begini ya kan, atau juga bisa dia begini, atau bisa terbukanya ke bawah ya kan, seperti itu. Atau bisa juga dia menyentuh ya, menyentuh itu bagaimana? Kurang menyentuh dia. Bisa begini ya. Jadi dia menyentuh di sini ya, menyentuh di titik itu ya. Oke. Jadi grafik dari fungsi kuadrat itu seperti ini ya kan, seperti ini. Nah, kita tahu kemarin
sudah banyak kita bahas soalnya adalah kalau dia gambarnya pertama kita lihat dulu kondisi yang pertama ya, oke. Oke, gambar yang pertama dulu. Ini saya kasih warna ini dulu. Kita lihat. Oke. Gambar yang pertama. Misalkan gambarnya seperti ini ya. Oke. Gambarnya seperti ini. Nah, ada yang bisa kita dapatkan dari fungsi kuadrat tadi ya, fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c ya. Oke, ax kuadrat tambah bx tambah c. Ini karena dia terbuka ke atas, berarti ini A-nya, nilai A, ini ya nilai A yang ini, A-nya ini lebih besar dari 0 atau A-nya positif ya. A-nya positif, oke. A-nya positif, oke. Kemudian C, ini adalah C, yang ini C. Yang ini adalah C ya. C itu di sini. Ini adalah nilai dari C ya. Seperti itu. Kemudian karena dia memotong sumbu X ini, memotong sumbu X di sini di 2 titik, maka D-nya diskriminan ya. Diskriminannya itu lebih besar dari 0 ya, lebih besar dari 0. Apa itu D? Saya geser sini aja ya. D-nya lebih besar dari 0. Apa itu D? D itu adalah B kuadrat kurang 4 kali A kali C ya. Ini didapat dari yang itu tadi. Rumus yang tadi ya, oke. Nah, ini seperti ini, oke. Bagaimana kalau dia terbukanya ke bawah ya? Terbuka ke bawah yang ini ya. Kalau yang ini terbuka ke bawah berarti nanti dia A-nya kurang dari 0, oke? A-nya kurang dari 0. Bagaimana kalau dia melayang, tidak menyentuh sumbu X? Maka itu hubungannya dengan D, diskriminannya. Diskriminannya kurang dari 0, oke? Bagaimana kalau dia hanya bersentuhan? Yang ini bersentuhan antara grafik dengan sumbu X, maka D-nya ini sama dengan 0, oke? D-nya sama dengan 0. Oke. Nah, kira-kira begitu ya. Singkatnya tentang fungsi kuadrat ini, persamaan dan fungsi kuadrat seperti itu, oke? Jadi kalian harus bisa memfaktorkan. Kemudian kalian harus bisa apalagi? Bisa ya memfaktorkan ya, intinya paling banyak tuh memfaktorkan gitu ya. Jadi kalian tinggal menerapkan apa yang sudah ada ya, apa yang sudah ada tadi ya. Sifat-sifatnya sudah saya berikan semuanya, oke. Ada lagi yang kurang nggak ini kira-kira ya? Sepertinya sudah ya, sudah semua saya berikan. Jadi silahkan dipahami kembali. Nanti kalian bisa bertanya ya, tuliskan seperti biasa. Kalian sudah mengerjakannya kemarin, mana yang kalian rasa susah ya, kalian anggap susah untuk mengerjakannya, soal-soal yang sudah saya berikan kemarin. Nanti akan saya nilai. Dari situ kita akan tahu kalian apakah sudah paham atau belum, oke? Hari ini tentang persamaan dan fungsi kuadrat, review materi secara cepat, saya pikir cukup dulu. Nanti akan saya berikan video berikutnya, review materi tentang review materi persamaan dan fungsi kuadrat ya. Persamaan dan fungsi kuadrat.
persamaan dan fungsi kuadrat. Oke, seperti itu dulu ya. Nanti akan saya berikan lagi review materi tentang komposisi ya, domain dan range, kemudian komposisi inverse ya, dan satu lagi tentang apa ya, kok saya lupa, tentang matriks ya, tentang matriks. Oke, hari ini cukup dulu, silakan dipelajari. Tetap semangat dalam belajar, jangan mudah menyerah. Kalau ada yang tidak paham segera ditanyakan ya, tanyakan melalui sampaikan pertanyaan kalian melalui ke operator ya, atau petugas yang menjalankan video ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.